warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaiyatul Mahbubah, mahasiswa dari jurusan Pendidikan IPS kelas E UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil observasi mengenai bimbingan dan konseling yang ada di MTSN 4 Blitar. Pada video kali ini, pembahasan dalam hasil observasi saya mengenai bimbingan dan konseling di MTSN 4 Blitar akan membahas mengenai kondisi bimbingan dan konseling, kemudian struktur organisasi dan layanan bimbingan konseling, pandangan warga sekolah terhadap bimbingan dan konseling, pihak yang terlibat dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, dan masalah-masalah apa saja yang sering ditangani oleh konselor di MTSN 4 Blitar. Pembahasan yang pertama mengenai kondisi bimbingan dan konseling di MTSN 4 Blitar. MTSN 4 Blitar memiliki 4 guru BK yang terdiri dari 2 orang yang sudah menjadi PNS dan 2 orang guru lainnya merupakan guru honorer. Tetapi semuanya 4 guru BK tersebut berasal dari latar belakang jurusan yang sama, yakni jurusan psikologi. Kondisi bimbingan dan konseling di MTSN 4 Blitar berjalan dengan cukup baik. Kerjasama seluruh anggota sekolah dalam pelaksanaan bimbingan, yakni membimbing seluruh siswa-siswi MTSN 4 Blitar khususnya dalam penanganan permasalahan anak. Dilihat dari segi fasilitas, kondisi bimbingan dan konseling di MTSN 4 Blitar juga terbilang cukup baik karena telah memiliki ruangan konseling khusus yang ada di dalam ruang BK. Meskipun dalam pelaksanaannya penggunaan ruang konseling ini masih belum cukup sering digunakan karena memang minat anak-anak yang masih kurang, khususnya untuk digunakan sebagai tempat konsultasi. Karena kebanyakan siswa juga merasa kurang nyaman jika konsultasi dilakukan di ruangan konseling tersebut, menurut Pak Saik selaku koordinator guru BK yang ada di MTSN 4 Blitar. Dan yang terakhir, letak ruang BK di MTSN 4 Blitar kurang strategis. Mengapa saya menyatakan demikian? Karena letak ruangannya ini berada di dekat kantin, yang mana ketika saat jam istirahat banyak siswa-siswi yang ingin ke kantin, jadi mereka lalu lalang melewati ruangan BK dan juga terdengar kebisingan atau keramaian saat jam istirahat. Selanjutnya mengenai struktur organisasi dan layanan bimbingan konseling yang ada di MTSN 4 Blitar. Seperti yang sudah ada pada gambar tersebut, struktur organisasinya seperti itu, yang mana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling ini menjadi tanggung jawab kepala sekolah dan seluruh staf. Penyelenggaraan pelayanan tersebut secara operasional mulai dari perencanaan program, pelaksanaan layanan sampai evaluasi merupakan tanggung jawab koordinator BK yang dibantu oleh personil lainnya seperti guru pembimbing, guru mata pelajaran, dan wali kelas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Manajemen bimbingan dan konseling di MTSN 4 Blitar ini agar bisa berjalan seperti yang diharapkan, itu perlu dukungan dari organisasi tersebut yang mana sudah jelas dan sudah diatur sebagaimana mestinya. Di MTSN 4 Blitar ini, guru BK menjalin kerjasama dengan wali kelas dan guru mata pelajaran sehingga ketika terjadi sebuah permasalahan bisa segera diatasi. Selanjutnya mengenai layanan yang ada di bimbingan konseling MTSN 4 Blitar. Yang pertama ada layanan dasar. Penerapan layanan dasar yang ada di MTSN 4 Blitar dilakukan dengan tidak tebang pilih. Artinya di sini semua siswa-siswi di MTSN 4 Blitar dilayani oleh guru BK yang ada
di sana. Kemudian yang kedua ada layanan responsif. Layanan responsif di MTSN 4 Blitar, layanan ini diberikan ketika ada siswa yang membutuhkan penanganan segera dan mendesak untuk segera ditangani. Jadi, di sini guru BK akan memberikan pelayanan secara langsung atau bahkan ketika ada permasalahan yang hari itu terjadi bisa langsung ditangani. Kemudian layanan yang selanjutnya yakni layanan individual. Layanan individual ini diberikan kepada konseli atau siswa agar mampu memahami kekurangan dan kelebihan yang ada pada dirinya. Hal tersebut itu digunakan sebagai asumsi untuk memahami peluang dan kesempatan yang ada di lingkungannya. Dan tujuannya juga sebagai upaya memfasilitasi siswa untuk merencanakan, memonitor, dan mengolah rencana pendidikan, karir, dan pengembangan sosial pribadi oleh dirinya sendiri. Yang selanjutnya ada layanan dukungan dan sistem. Program ini memberikan dukungan untuk memperlancar penyelenggaraan 3 pelayanan di atas, yakni layanan dasar, layanan responsif, dan layanan individual. Dan untuk memperlancar program pendidikan di sekolah bagi personal atau pendidik lainnya. Yang selanjutnya mengenai pandangan warga sekolah terhadap bimbingan dan konseling MTSN 4 Blitar. Yang pertama ada pandangan guru. Mengenai pandangan dari guru ini, kebanyakan guru di sini masih banyak yang belum paham betul dengan apa saja tugas pokok dari guru BK. Anggapan dari para guru terkadang masih banyak yang menyalahartikan BK dan mengira bahwa guru BK tidak melakukan apapun dan tidak mempunyai tugas yang pasti, sehingga yang bukan menjadi tugas atau wewenang dari guru BK dilimpahkan ke guru BK, seperti mengisi buku tata tertib siswa dan mengurusi hal yang berkaitan dengan tata tertib siswa di MTSN 4 Blitar ini. Tetapi di sini ada juga sebagian guru yang memandang guru BK ini sudah melakukan pelayanan secara optimal. Kemudian pandangan siswa. Siswa MTSN 4 Blitar juga masih banyak yang menyalahartikan BK di sekolah ini dan menganggap guru BK atau masuk ke ruang BK itu merupakan sebuah masalah besar dan menakutkan, dan ada sebagian siswa juga yang beranggapan BK adalah polisi sekolah. Pembahasan yang selanjutnya mengenai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di MTSN 4 Blitar. Semua pihak yang ada di MTSN 4 Blitar terlibat dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, sampai pihak yang berada di luar seperti orang tua siswa. Di MTSN 4 Blitar, layanan bimbingan dan konseling tidak hanya dilakukan oleh guru BK saja. Personil yang lain seperti wakil kepala sekolah, wali kelas, guru mata pelajaran, siswa, terutama kepala sekolah yang ikut dalam melaksanakan bimbingan dan konseling yang ada di sekolah ini. Kemudian, jika ada permasalahan siswa di MTSN 4 Blitar yang akan dilibatkan selain guru BK adalah wali kelas, di mana wali kelas merupakan orang tua siswa ketika berada di sekolah. Dan selain itu juga wali kelas lebih banyak mengetahui siswa yang ada di kelasnya. Kemudian guru mapel, wakil kepala sekolah, dan sampai ke kepala sekolah. Pembahasan selanjutnya mengenai hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di MTSN 4 Blitar dan cara mengatasinya. Yang pertama ada citra atau persepsi yang salah mengenai bimbingan dan konseling. Secara garis besar, hambatan pertama yang dihadapi oleh guru BK di MTSN 4 Blitar ini adalah mengenai persepsi atau pola pikir kebanyakan orang mengenai BK itu sendiri.
Oleh karena itu, tugas pertama-tama yang dilakukan oleh seorang guru BK sebaiknya adalah mengubah citra, persepsi, pandangan maupun mindset kebanyakan orang ke arah citra atau persepsi yang positif atau lebih baik. Begitu juga dengan BK di MTSN 4 Blitar ini telah mengupayakan secara berkala untuk menjelaskan mengenai kehadiran dan arti penting BK kepada siswa secara terbuka dan gamblang atau jelas. Hambatan yang kedua yakni susahnya mencari tenaga pendidik atau guru BK. Untuk hambatan yang satu ini berkaitan dengan sumber daya manusia, baik yang akan mengisi posisi guru BK di suatu lembaga pendidikan maupun yang akan menggantikan atau melanjutkan posisi guru BK dari yang sebelumnya, seperti yang diutarakan oleh narasumber pada saat itu, yakni Bapak Saik Saiful Anam selaku koordinator guru BK di MTSN 4 Blitar, bahwa mencari SDM untuk guru BK ini sangat susah, apalagi yang berlatar belakang atau mempunyai background dan lulusan dari BK itu sendiri, baik yang sudah menjadi PNS ataupun belum. Akibat dari susahnya mencari SDM guru BK ini menyebabkan pelayanan BK di sekolah akan berbeda, karena sampai saat ini masih ada sekolah-sekolah yang tidak memiliki guru BK. Tetapi di MTSN 4 Blitar ini sudah ada guru BK, yakni berjumlah 4 guru, dan di sini setiap guru itu memegang lebih dari 150 siswa, karena jumlah siswa di MTSN 4 Blitar ini cukup banyak. Kemudian hambatan hambatan selanjutnya terkadang sulit memberikan pemahaman kepada peserta didik atau banyak masian kepala peserta didik yang keras kepala. Tugas seorang guru BK di suatu lembaga pendidikan memang tidak bisa dianggap remeh. Kerja kerasnya dalam melayani siswa atau anak didik, dalam memberikan mencari solusi, dan di sisi lain juga memiliki tujuan yang sama seperti unsur-unsur lainnya yang terdapat di sekolah, yaitu mensukseskan visi misi sekolah. Meskipun begitu, untuk beberapa kasus yang dikatakan terbilang jarang terjadi, masih terdapat anak didik yang keras kepala, yang memiliki masalah namun ngotot atau tidak mau dibantu oleh BK. Kemudian hambatan yang terakhir yakni kerahasiaan di MTSN 4 Blitar yang masih kurang. Masih ada beberapa guru yang membocorkan permasalahan yang terjadi pada siswa, diceritakan ke sesama guru, yang mengakibatkan permasalahan tersebut menjadi terumbar kemana-mana dan membuat siswa yang bermasalah semakin takut dan tidak percaya diri, dan bahkan tidak mau lagi datang ke ruang BK. Pembahasan yang terakhir mengenai masalah-masalah apa saja yang sering ditangani oleh konselor di MTSN 4 Blitar. Berikut beberapa permasalahan yang sering terjadi dan ditangani oleh guru BK di MTSN 4 Blitar, diantaranya yakni yang pertama, sering telat ketika datang ke sekolah. Kebanyakan siswa di MTSN 4 Blitar ini masih memiliki kesadaran atau tanggung jawab yang rendah. Jadi mereka ini sering telat ketika datang ke sekolah. Begitu juga berkelanjutan sampai ke permasalahan yang kedua, yakni sering bolos sekolah. Tidak hanya siswa dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Di sini siswa masih sering bolos sekolah. Kemudian yang ketiga, ada kenakalan siswa. Mulai dari ada beberapa siswa yang keluar sebelum jam sekolah berakhir atau sebelum waktu pulang sekolah. Kemudian pernah ada permasalahan siswa yang pernah meminum minuman keras. Di sini ketika masalah ini terjadi, langsung ditangani oleh guru BK dan semua elemen yang ada di sekolah. Kemudian permasalahan selanjutnya yakni mengenai pacaran atau suka dengan lawan jenis, yang mana di usia-usia mereka, di usia yang menginjak masa remaja, ini pastinya mereka sudah punya rasa untuk menyukai lawan jenis, yang mana guru BK di sini juga sering menangani masalah tersebut.
Kemudian ada masalah belajar dan masalah karir, yang mana masalah belajar ini sering juga dialami oleh siswa di MTSN 4 Blitar, khususnya bagi siswa yang merasa kekurangan motivasi, kurangnya motivasi dalam hal belajar. Kemudian masalah karir ini kebanyakan dialami oleh siswa kelas 9 karena mereka terkadang masih ada keraguan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya atau mencari pekerjaan atau sebagainya. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai hasil observasi saya mengenai bimbingan dan konseling yang ada di MTSN 4 Blitar. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.